Terus anak buahnya yang lain bilang, bukan dia Pak. Oh bukan kamu ya? Siapa kalau gitu? Gitu. Nah ada juga yang semena-mena. Kita lihat ini memesnya. Orang yang sombong saat berkuasa harus pindah kampung kalau sudah pensiun. Saya anak kampung asli. Sehingga banyak saya perhatikan orang-orang yang waktu menjabat, sok ke tetangganya, waktu pensiun harus pindah. Karena tetangganya berniat membalas. Itu fenomena di kampung. Itu sebabnya orang selalu bilang ini, nanti tunggu aja setelah pensiun, dia pasti harus pindah. Itu. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hati-hati dengan melukai hati orang lain. Kesombongan itu kalau selama tidak keluar dari mulut, dari perilaku, biar jadi urusan Anda dengan Tuhan. Tapi begitu keluar dan merendahkan orang, itu menjadi urusan orang lain. Ketidakikhlasan orang lain itu berdampak. Jangan sampai ada orang tidak ikhlas. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Dan baik, sekarang saya akan melihat hasil polling yang sudah dipilih oleh Anda dan juga sahabat super di mtgwpol.com. Kita lihat sama-sama, ini dia. Pribadi seperti apakah yang paling mudah membuat Anda marah? 2.704 voters yang memilih B, 14%, yang memilih C, bermolar rendah tapi sok suci 41%, yang tertinggi di A, bodoh tapi suka merendahkan pendapat orang lain. Kita berikan tepuk tangan. 45%. Siapa yang pilih A? Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya memilih A karena menurut saya kalau orang bodoh itu lebih banyak kelihatan dari cara bicara atau penampilannya. Jadi kalau biasanya orang bodoh suka merendahkan pendapat orang lain, saya rasa itu yang paling membuat saya bisa kesel gitu ya? Agak kesel gitu. Itu yang buat kita kesal gitu. Sudah bodoh mencela orang pandai. Betul. Gitu toh. Menghina pendidikan gitu, malah sekolah tapi menghina pendidikan. Ada yang mengatakan begini, ijazah tidak menandakan kepandaian. Betul loh? Betul. Betul. Kalau pandai ya dapat ijazah dong. Ya, lulus sekolah tidak menandakan kepandaian. Betul. Betul, tapi kalau pandai lulus. Itu loh maksudnya. Nah, banyak orang belagu gitu kan. Nah, sekarang kenapa kita marah kepada orang bodoh yang menghina orang pandai, kepada menghina pengetahuan? Kenapa kita marah? Karena kita berlaku sama. Dia itu bodoh, memang pantasnya begitu. Kok kita marah? Berarti kita seimbang. Loh, dia itu memang bodoh, memang harus orang bodoh yang menghina orang pandai. Ada orang pandai menghina orang pandai, ada? Nggak ada. Orang pandai bertemu dengan orang pandai saling menghormati. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu bodoh gitu kan. Profesor rambutnya sudah putih semua. Dia kan ada profesor saya dulu mobilnya 5, pulang ke rumah ibu habis mobilnya. Gak ada. Dia tanya, loh mobil ke saya kemana semua? Istrinya tanya, tadi bapak mengajar di mana saja? Dilihat kampus, oh ketinggalan di kampus sana. Ketinggalan di kampus sana. Nah profesor ini pelupa, apakah dia bodoh? Tidak, hanya pelupa. Jadi kalau begitu apa kesimpulan ibu setelah penjelasan itu tadi terhadap orang bodoh? Tidak usah dihiraukan berarti. Ada obat buatan Jerman untuk orang-orang seperti itu, namanya Bayerin. Biarkan saja. Ya, Bayerin, biarin, oke? Good, terima kasih banyak. Siapa pilih B? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ali, saya dari Aceh, Bapak. Dari Aceh. Kenapa saya milih yang poin B? Karena saya mengingat sebuah kata-kata yaitu singkatan dari SMS ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Artinya apa? Sama juga singkatan dengan SMS. Sudah miskin sombong lagi. Artinya apa? Dia tidak bisa membanggakan apa yang ada pada diri dia. Seandainya dia punya mobil, oke, dia bisa sombong. Seandainya dia punya harta ataupun punya kekayaan segala macam, oke, dia bisa sombong. Tapi seperti dikatakan oleh Bapak Mario Teguh tadi adalah bodoh itu bukan arti kata kita tidak bisa menilai bahwa dia tidak pintar
ya, masih ada jalan keluar dia untuk belajar ya, belajar untuk pintar. Tapi miskin ini adalah to the point yang sangat penting. Sudah miskin, sombong. Itu yang akan membuat kita tercela. Terima kasih. Super sekali. Pak, mohon berdiri Pak Ali. Oke. Apa rasa di hati Anda? Tidak usah apakah dia belagu atau tidak, tapi melihat seorang yang miskin, apa rasa di hati Anda? Saya punya perasaan bahwa saya sangat sayang sama dia. Jadi Bapak melihat orang miskin sayang. Good. Nah, kalau dia sikapnya baik, Bapak apa merasanya? Saya merasa bahwa itu yang terbaik dan saya lebih sayang lagi gitu loh. Super. Nah, kalau dia sikapnya jelek, Saya cuma bilang tolong insaf aja dengan masih sayang nggak? masih juga sayang. Artinya kenapa dia tidak sadar dengan kemiskinan Good. dia? Jadi bisa marah nggak kalau sayang? Tidak dong. Tidak. Jadi kalau ada orang miskin, belagu, sikap golden ways-nya apa? Ya cuekin aja, biarin. Kasihan. Kasihan. Doakan Tuhan, mudah-mudahan dia engkau sejahterakan sehingga dia tidak terlalu tersiksa. Semua kesalahan dilakukan karena diyakini itu benar. Jadi kalau melihat orang miskin belagu, doakan, itu karena mereka dalam kehidupan yang sulit, sehingga Tuhan mudahkan kehidupan saudara-saudara kita sehingga mereka tidak marah mencakar semua, menyalahkan segala sesuatu, supaya mereka menjadi orang yang lebih bersyukur. Super. C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Pak Mario. Ya, saya menjawab bermoral rendah tapi sok suci. Ya. Itu berdasarkan pengalaman dulu waktu kuliah. Jadi ada teman saya yang hobinya nasihatin orang. Ibadahnya bagus. Tapi ketika ujian dia nyontek. Gitu. Jadi Hampir menurut tiap ujian, hampir tiap mata kuliah dia pasti dia nyontek. nyontek. Ya dibandingin saya yang agak bejat dulu ya. Yang pernah penting nyontek. sudah insaf. Dan dari situ yang membuat saya kalau melihat orang yang sok suci, kemudian dia korupsi, kemudian dia itu akan buat saya marah. Karena di ajaran saya sendiri Islam mengajarkan orang yang lebih tahu itu hukumannya pasti lebih berat dibandingkan dengan orang yang tidak tahu. Gitu Pak Mario. Super sekali. Apa perasaan Anda melihat orang tidak jujur pidato di hari anti korupsi? Gatal semua ya. Ini orang nggak jujur menyambut di hari anti korupsi, coba kita lihat, dengarkan ya. Bukan main, bisa berdusta lewat giginya loh. Ya kan dustanya lewat giginya toh? Ya, ya mau lewat mana lagi Pak? Oke, nah. So, kalau ada orang sok cuci Pak, menyampaikan kebaikan begitu, apa yang Anda lakukan? Dongkolnya Pak. Oke, ada orang sok suci menyampaikan kebaikan. Setialah kamu kepada istrimu. Padahal simpanannya banyak. Jadi kita bilang apa? Indah sekali, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan nasihat Bapak. Kita semua sih, saya dan dia toh. Nah, kalau Anda betul-betul larinya cepat, Anda katakan, betul sekali, mudah-mudahan Anda melaksanakan juga. Lari gitu Pak. Nah, jadi katakan mudah-mudahan kita semua menjalankan nasihat Bapak yang sangat mulia ini. Dibesarkan semakin. Ini loh, Bapak ini tadi buat apa indahnya nasihatnya